Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Baik, di sini saya akan membahas mengenai definisi dari keamanan multimedia. Keamanan multimedia adalah cabang dari keamanan informasi yang secara spesifik berfokus pada perlindungan konten digital yang kaya akan media dari ancaman-ancaman seperti akses tidak sah, manipulasi, distribusi ilegal, dan pencurian hak kekayaan intelektual sepanjang siklus hidupnya. Atau keamanan multimedia juga ini bisa diartikan sebagai upaya untuk melindungi data berbentuk media digital seperti gambar, audio, video, dan animasi dari berbagai ancaman seperti pencurian, manipulasi, perusakan, atau akses tanpa izin. Nah, dalam konteks ilmu komputer itu sendiri, keamanan multimedia ini merupakan bagian dari sistem keamanan informasi yang berfokus pada konten berbasis media. Nah, di sini ada pendapat beberapa ahli mengenai definisi keamanan multimedia, tapi saya akan hanya menyebutkan satu, yaitu dari Van der Ven dan Lippmann itu di tahun 2003. Keamanan multimedia ini merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan pada konten multimedia dengan penekanan khusus pada keseimbangan antara keamanan dan kualitas persepsi. Nah, kita akan langsung ke tujuan keamanan multimedia. Nah, tujuan keamanan multimedia ini adalah untuk melindungi berbagai jenis data multimedia seperti gambar, audio, video, dan animasi dari ancaman penyalahgunaan maupun akses yang tidak sah. Sini saya akan membahas tentang struktur keamanan multimedia. Yang pertama itu adalah kriptografi. Kriptografi adalah cara mengamankan pesan pakai kode rahasia. Ada dua jenis, yaitu simetris pakai satu kunci, contohnya AES di WhatsApp, dan asimetris pakai dua kunci, contohnya RSA. Yang kedua itu adalah steganografi. Kalau kriptografi mengacak pesan, steganografi yang menyembunyikannya di dalam gambar, audio, ataupun video. Tampilannya tetap normal, tapi ada pesan tersembunyi di dalamnya. Yang ketiga itu adalah digital watermarking. Watermarking adalah tanda kepemilikan pada konten digital. Bisa seperti logo di video atau tersembunyi dalam file. Ada yang kuat atau robot yang tahan diedit, dan ada yang rapuh atau fragile yang justru berguna untuk deteksi pemalsuan. Contohnya seperti foto Shutterstock. Yang keempat adalah DRM. DRM adalah yang mengontrol siapa saja boleh pakai, kapan dan berapa kali konten digital diakses. Contohnya seperti kayak lagu streaming yang tidak bisa diunduh bebas karena dilindungi oleh DRM. Yang kelima adalah tanda tangan digital. Tanda tangan digital yang membuktikan dokumen asli tidak diubah dan tidak bisa disangkal pengirimnya menggunakan algoritma ECPS ya. Contohnya seperti dokumen PDF dokumen PDF resmi pemerintah. Baik, di sini saya akan membahas tentang ancaman atau gangguan dalam keamanan multimedia. Langsung saja. Ancaman yang pertama ada akses tidak sah, yaitu ancaman ini terjadi ketika seseorang mengakses data multimedia tanpa izin. Contohnya, file video pribadi dicuri dari server, foto diakses tanpa izin oleh pihak lain. Dampaknya ada kebocoran data dan pelanggaran privasi. Kemudian, malware. Malware adalah program berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data multimedia. Adapun jenis malware terbagi tiga yaitu virus, trojan, spyware. Virus adalah program berbahaya yang dapat menyebar dengan menempel pada file atau program lain. Kemudian trojan adalah malware yang menyamar sebagai program yang terlihat aman tetapi sebenarnya berbahaya. Kemudian ada spyware. Spyware adalah program yang diam-diam memata-matai aktivitas pengguna dan mengirimkan data ke pihak lain. Kemudian ancaman yang ketiga ada manipulasi data. Manipulasi data adalah tindakan mengubah, menambah, menghapus, atau memalsukan data sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi aslinya. Contohnya edit foto untuk
menyebarkan hoax. Kemudian video deepfake, dampaknya informasi tidak valid, penyebaran berita palsu. Kemudian ancaman keempat ada penyandapan. Penyandapan adalah tindakan mengedarkan, memantau, atau menangkap data secara diam-diam tanpa izin saat data tersebut sedang dikirim melalui jaringan. Contohnya, streaming video disadap di jaringan publik. Kemudian ada pengiriman file audio dicegat. Dampaknya, data bocor ke pihak lain dan privasi terganggu. Ancaman kelima ada pembajakan hak cipta. Pembajakan hak cipta adalah tindakan menggunakan, menggandakan, atau menyebarkan karya orang lain tanpa izin dari pemilik hak cipta. Contohnya, download film ilegal, menyebarkan musik tanpa lisensi. Kemudian dampaknya itu kerugian finansial dan pelanggaran hukum. Ancaman yang keenam ada kerusakan data. Kerusakan data atau data corruption adalah kondisi ketika data mengalami gangguan perubahan atau kerusakan sehingga tidak dapat dibaca, dibuka, atau digunakan dengan benar. Penyebabnya kesalahan sistem, serangan virus, dan gangguan perangkat keras. Dampaknya ada file tidak bisa dibuka dan kehilangan data penting. Adapun ancaman yang ketujuh yaitu serangan jaringan atau network attacks. Serangan jaringan atau network attack adalah upaya yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyerang, mengganggu, atau menyusup ke dalam jaringan komputer. Beberapa jenis serangan jaringan umum, yang pertama ada DDoS, yaitu Distribute Denial of Service, yaitu membanjiri servis dengan trafik berlebihan hingga tidak bisa diakses. Kemudian ada Man in the Middle atau MITM, penyerang berada di tengah-tengah komunikasi untuk mencuri atau mengubah data. Kemudian ada sniffing, yaitu menangkap data yang lewat di jaringan. Kemudian ada phishing, adalah menipu pengguna untuk mendapatkan data penting seperti password. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap berikutnya yaitu tindakan penanganan keamanan multimedia. Ada beberapa cara untuk melakukan tindakan penanganan, yaitu implementasi kriptografi multimedia. Tindakan pertama adalah melakukan inskripsi pada data citra, audio, maupun video untuk menggunakan algoritma keamanan tinggi. Dan yang kedua adalah penerapan digital watermarking. Tindakan ini berfungsi sebagai perlindungan hak cipta dengan menyisipkan informasi, yaitu identitas pemilik, ke dalam konten multimedia secara permanen. Yang ketiga adalah verifikasi integritas dengan hashing. Untuk menangani ancaman manipulasi atau pengubahan data oleh pihak luar, digunakan fungsi hash sebagai sidik digital. Dan yang keempat adalah sistem kontrol akses dan DRM. Tindakan terakhir adalah menerapkan Digital Rights Management atau DRM dan protokol autentikasi untuk membatasi hak pakai pengguna. Nah, sistem ini mengatur siapa saja yang boleh mengakses, menyalin, atau mencetak konten multimedia guna mencegah penggunaan aset digital yang tidak sesuai dengan lisensi.